Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas seputar ilmu filsafat. Jadi di video sebelumnya admin pernah membahas 3 langkah untuk mencari hakikat kebenaran. Di video kali ini admin akan memberikan 4 langkah untuk menjadi seorang yang bijaksana atau menjadi seorang yang lebih baik lagi. Bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini. Langkah awal yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah mengisi akal kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini bisa kita dapatkan dari membaca buku, melihat, mendengar, mengamati, merasakan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya akal manusia itu memiliki sebuah belenggu. Jadi setiap kita mengisi akal kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru, pemikiran-pemikiran baru, itu akan membuka belenggu-belenggu yang ada di dalam akal kita, sehingga akal kita akan memberikan kita ide-ide baru untuk melangkah mengarungi kehidupan ini. Jadi kesimpulannya adalah hendaknya kita mengisi hidup kita ini dengan belajar. Jadi jangan malas untuk belajar teman-temanku sekalian. Jadi kalau kita melihat jejak orang sukses, itu mereka tidak jauh dari namanya buku. Mereka selalu belajar. Jadi dengan pelajaran yang mereka sudah kuasai, dengan pemahaman pemikiran yang mereka sudah pernah pelajari, itulah yang membimbing mereka menuju sebuah kesuksesan. Jangan malas belajar ya teman-temanku sekalian. Yang kedua, jika kita sudah mengisi akal kita dengan pengetahuan, hendaknya itu kita iringi dengan yang namanya kesadaran. Jadi pada kenyataannya di dunia ini manusia terkadang memiliki pengetahuan akan tetapi tidak memiliki kesadaran. Seperti contoh, kita tahu bahwasannya sombong, berbuat jahat, menggunjing, membenci, iri hati itu adalah hal yang salah. Akan tetapi berapa banyak di antara kita yang melakukan itu semua? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki kesadaran yang ada di dalam hati kita. Jadi hendaknya ilmu pengetahuan diiringi dengan sebuah kesadaran. Yang ketiga, jika kita sudah mengisi akal kita dengan pengetahuan, sudah mengiringi dengan kesadaran, hendaknya kita lakukan sebuah perubahan. Jadi banyak sekali orang itu memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran, akan tetapi tidak melakukan sebuah perubahan. Admin kasih contoh, ada si A, ada seorang yang namanya A. Dia ini selalu menyalahkan keadaan tentang kesulitan di dalam kehidupannya. Jadi orang ini sadar bahwasannya hidup di lingkungannya itu memiliki permasalahan, akan tetapi dia tidak melakukan sebuah perubahan. Dia selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Kesulitan yang ada di hidupnya itu dia limpahkan kepada Tuhan tanpa dia berusaha untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi dia itu memiliki pengetahuan di sekitarnya itu ada persoalan dan dia sadar bahwasannya ada permasalahan di tengah masyarakat dan di dalam dirinya, akan tetapi tidak melakukan sebuah perubahan. Selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan tentang permasalahannya di dalam kehidupan. Nah, admin kasih tips ini teman-teman. Jika kita sadar bahwasannya kehidupan ini sulit, ya hendaknya kita jangan mengeluh, akan tetapi berusaha untuk merubah itu semua. Bagaimana caranya? Dengan usaha yang kita miliki. Hendaknya kita berusaha. Jika kita sadar bahwasanya hidup ini susah, hendaknya kita belajar menjadi seorang yang tangguh untuk menjalani kehidupan. Jadi jangan menyalahkan, akan tetapi lakukanlah sebuah perubahan. Yang keempat, jika kita sudah mengisi akal kita dengan pengetahuan, mengiringi hati kita dengan kesadaran, dan berusaha untuk melakukan sebuah perubahan, hendaknya yang terakhir adalah melakukan evaluasi.
Jadi kita merenungi diri kita sendiri. Kita tanyakan dengan diri kita sendiri, langkah-langkah yang kita buat dalam kehidupan ini apakah sudah benar ataukah masih ada kesalahan, dan ini bisa kita diskusikan dengan teman-teman kita. Jadi jika kita katakanlah kita seorang pebisnis, bisa kita diskusi dengan teman-teman kita. Mungkin saja teman-teman kita memiliki pengalaman sehingga pengalaman mereka bisa kita ambil sebuah pembelajaran. Jadi ada 4 kesimpulannya. Yang pertama, isi akal kita dengan pengetahuan, isi hati kita dengan kesadaran, lakukan perubahan tanpa menyalahkan keadaan, dan hati-hati dalam langkah. Yang keempat, hati-hati dalam langkah. Ini akan 4 hal ini insya Allah akan memberikan kita manfaat dan akan membuat kita menjadi seorang yang lebih baik lagi dan seorang yang bijaksana. Mungkin sampai sini saja tips dari admin seputar ilmu filsafat. Nah, jika teman-temanku suka, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa isi kolom komentar tentang masukan-masukan dari teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.